Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah hadirin sobatku rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa tercurah kepada kita. Sehingga dalam kehidupan kita ini, kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum saya menyampaikan terlebih dahulu berkenaan pada saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan tentang bulan Syawal ini. Bulan Syawal ini adalah bulan kemenangan bagi kaum muslimin. Tapi ingat hadirin, jangan kita menyalahartikan daripada kemenangan yang kita raih di bulan ini. Tujuannya agar kita dapat mengistiqomahkan amal ibadah kita tatkala kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sudah kita tinggalkan. Marilah kita mengenang kembali tentang bulan Ramadan yang sudah kita tinggalkan. Di bulan Ramadan, awal hingga akhir bulan Ramadan, kaum muslimin, umat Islam, semuanya berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan-kebaikan, meningkatkan amal dan ibadah. Yang hendak kita ambil iktibarnya, yang hendak kita ambil pelajarannya adalah di saat kita mengisi amal dan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana tatkala Ramadan dalam keadaan dahaga, haus, dalam keadaan lapar, kita mencoba untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Panas terik, kita mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat zuhur, sholat asar. Bahkan di malam hari, hadirin, yang seharusnya kita setelah siang harinya dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, lemas kita, dalam keadaan yang seharusnya dalam keadaan yang seperti itu. Setelah kita selesai sholat maghrib, kita duduk-duduk di rumah sambil menikmati hidangan berbuka puasa. Tetapi karena ada iman dalam diri kita, kita tinggalkan menu buka puasa kita untuk mendatangi sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Setelah itu kita melaksanakan tadarus. Kita tinggalkan sejenak kenikmatan dunia, kita meraih tuntutan iman kita untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita latih. Ditambah lagi tengah malam kita tahajud. Ditambah lagi kita menjaga perkataan kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita, kesabaran kita, menjaga telinga kita. Sebenarnya Ramadan ini adalah latihan untuk hari-hari biasa, bulan-bulan yang lainnya. Dalam keadaan lapar
Para hadirin, kita dapat dan kita mampu untuk melatih kesabaran kita. Bagaimana hari ini setelah usainya Ramadan? Masihkah kita istiqomah dengan itu semua? Hadirin sobat bini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1 bulan penuh kita berpuasa. Secara logika, setelah 11 bulan kita siang hari makan dan minum sesuka hati kita dengan bebas. Kapan saja. Nah, secara logika apabila kita pikir begitu datangnya bulan suci Ramadan, langsung kita berpuasa. Tidak makan 1 bulan di siang harinya. Makanya hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan kita dilatih untuk melaksanakan puasa terdahulu. Agar apa? Tatkala datangnya bulan suci Ramadan, kita dapat melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Mari kita bayangkan, bulan Rajab kita berpuasa untuk melatih supaya bulan Ramadan perut kita ini, kondisi tubuh kita, fisik supaya tidak drop. Maka bulan Rajab kita berpuasa semampu kita. Setelah itu mendekati Ramadan, bulan Sya'ban kita berpuasa sunnah. Agar tatkala datangnya bulan suci Ramadan, perut kita, fisik kita tidak terkejut. Barulah masuki bulan suci Ramadan. Bulan Rajab kita mencoba untuk sedikit-sedikit melatih hati kita, melatih kita berpuasa, melatih fisik kita. Kemudian datangnya bulan Sya'ban juga seperti itu. Nah, tatkala yang benar-benar diperintahkan kita, diwajibkan untuk berpuasa, agar kita sudah terdidik, sudah terlatih. Itulah yang disebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudahkah kita dijamin setelah berpuasa 1 bulan penuh menjadi orang-orang yang bertakwa? Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mudah-mudahan kamu bertakwa. Belum dijamin hadirin. Karena bulan puasa ini adalah latihan. Setelah kita meninggalkan ibadah puasa, apa yang kita dapat? Iktibar apa? Pelajaran apa? Setelah Ramadan, 1 bulan penuh kita berpuasa agar kita tidak drop. Kebanyakan mengartikan kemenangan, semuanya bebas. Makan minum sepuas kita, sesuka hati kita, sehingga perut kita tidak menerima, fisik kita tidak menerima, karena sudah kosong 1 bulan penuh di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa. Setelah Idul Fitri, lantas kita ugal-ugalan makan sesuka hati kita. Tidak, hadirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berpuasa 6 hari Syawal. Maknanya inilah latihan demi latihan untuk menjadi orang yang bertakwa. Rajab kita berpuasa, melatih di Ramadan. Karena masih ada 1 bulan lagi, maka dilatih lagi dengan Sya'ban. Agar apa? Terbiasa fisik kita ini, tubuh kita ini, perut kita ini. Setelah itu barulah kita memasuki puasa yang sebenarnya, bulan suci Ramadan. Lah, kalau sudah 1 bulan penuh, kita langsung meninggalkan puasa kita, maka perut fisik kita akan kaget juga. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW berpuasa 6 hari Syawal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya di bulan suci Ramadan kita sudah dilatih semuanya, baik dari semua tubuh kita, fisik kita, hati kita, pikiran kita sudah dilatih. Kita terapkanlah setelah usainya Ramadan. Sedangkan di bulan suci Ramadan, hadirin, minuman yang halal saja
es jeruk, susu, kemudian jus. Jelasnya minuman yang halal kita dilarang untuk meminumnya di siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini latihan setelah usai Ramadan agar kita terlatih. Nah, jangankan yang haram hadirin, minuman yang halal di bulan suci Ramadan kita dilarang. Lah, melatih kita setelah selesainya bulan Ramadan, kita dilatih agar jangan sampai meminum setetes pun minuman yang haram. Begitu juga makanan yang haram, makanan yang halal di bulan suci Ramadan siang hari kita dilarang untuk memakannya. Latihan setelah usainya bulan suci Ramadan, jangan sampai kita makan makanan yang haram. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kan benar-benar latihan yang kita capai di bulan suci Ramadan. Dalam keadaan lapar, lemas, panas terik, kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setelah usai Ramadan? Dalam keadaan perut kenyang, hati dan pikiran kita tenang, masihkah kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seandainya kita masih taat, makanan kita, minuman kita, ibadah kita, maka itulah orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang akan mendapatkan benar-benar kemenangan. La'allakum tattaqun. Seandainya kita gagal setelah usahanya Ramadan, terutama di Idul Fitri, Masya Allah. Idul Fitri ini kebanyakan menganggap benar-benar kemenangan. Dan kemenangan itu menganggap kebebasan, bebas dari semua. Setelah usainya daripada Ramadan, Idul Fitri yang menganggap itu adalah kemenangan dan kebebasan, suka hati berkumpul bersama teman, kemudian dengan disandang, menyanding minum-minuman keras, hura-hura, pesta ria. Apakah sudah berhasil kita di Ramadan? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kesempatan Ramadan yang sudah kita tinggalkan, semoga benar-benar menjadi iktibar kita, menjadi latihan untuk kita. Kita upayakan di Ramadan untuk menjadi orang yang terbaik. Seusainya Ramadan, jangan biarkan setan membisikkan dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak berhasil di bulan suci Ramadan. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, masih jauh lagi perjalanan kita. Setelah ini masih ada 11 bulan lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Nah, sambil menunggu bulan suci Ramadan yang akan datang, kita mengistiqomahkan yang sudah kita latih di bulan suci Ramadan, yang sudah kita tinggalkan. Untuk itu hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, wajar sahabat-sahabat Nabi dahulu setelah usainya Ramadan ini mereka malah menangis. Tidak seperti kita sekarang ini. Kita sekarang ini benar-benar menganggap kemenangan, kebebasan sehingga kita tertawa riang. Hati gembira, hati senang karena sudah tidak dibelenggu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Beda dengan sahabat dulu. Sahabat Nabi dahulu menangis karena meninggalkan bulan yang begitu mulia, bulan yang banyak keistimewaannya, bulan yang banyak keagungannya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala menanti lagi agar dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Setelah Ramadan sahabat terdahulu masih juga menangis. Bisakah meningkatkan amal dan ibadah? Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya kita hari ini dengan sahabat. Padahal hadirinnya, sahabat itu surganya sama dengan kita, nerakanya sama dengan kita. Kenapa kita tidak paling sedikit meniru daripada sahabat?
merasa sedih ketika Ramadan tiba. Sedihnya apabila Ramadan tiba, bisakah meningkatkan amal serta mengistiqomahkannya? Sedihnya sahabat kehilangan Ramadan, masihkah mampu di tahun depan itu untuk berjumpa lagi dengan bulan yang mulia Ramadan? Sedihnya para sahabat dahulu, setelah usahanya Ramadan, tentang amal dan ibadah yang berlipat ganda. Tidak dijumpainya lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan bulan Syawal ini kita jadikan Ramadan sebagai ajang latihan kita. Sebagai iktibar kita seusainya Ramadan ini agar kita dapat mengistiqomahkan yang sudah kita latih di bulan Ramadan. Ramadan kita mengistiqomahkan, mengupayakan untuk meramaikan masjid. Kita berupaya untuk baca Quran, bersedekah, berzikir, bersolawat, istighfar, serta kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Hendaknya di bulan kemenangan ini, inilah latihan kita. Masihkah kita ingat kepada Ramadan kita setelah Idul Fitri? Walaupun kemenangan, jangan kita mengartikan kebebasan. Tetap saja kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengistiqomahkan di bulan Ramadan. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah benar-benar kita jadikan Ramadan sebagai bentuk latihan kepada kita. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.